Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk passwordnya UT Peduli ya. Nah, itu captcha-nya dimasuk ya sesuai yang ini. Nah, ini Anda sudah akses ke sini. Nah, untuk mata kuliah yang kita bahas pada malam ini, kita membahas tentang matriks untuk modul 1 ya. Kita ada 6 modul. 6 modul yang kita pelajari pada malam ini. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang modul 1, yaitu matriks ya. Nah, matriks ini akan membahas ya, terdiri dari ini, pengertian matriks dan sifat operasi matriks yang akan kita bahas setelah ini ya. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang ini, modul 2, kegiatan belajar 1. Nanti pertemuan 3 kita akan sambung lagi kegiatan belajar 2. Pertemuan keempat kita bahas modul 3, pertemuan kelima kita bahas modul 4, kegiatan belajar pertama. Pertemuan ke-6 kita bahas tentang modul 4. Maaf, saya ulangi lagi. Untuk pertemuan pertama yaitu hari ini kita akan membahas tentang modul 1, yaitu matriks. Ya, semuanya itu tercakupi kegiatan belajar 1 dan 2. Untuk pertemuan kedua itu kita akan membahas kegiatan belajar 1 pada modul 2. Pertemuan ketiga kita akan membahas kegiatan belajar 2, modul 2. Pertemuan keempat kita membahas tentang modul 3. Itu pertemuan keempat. Dan pertemuan kelima kita bahas modul 4 kegiatan belajar 1. Pertemuan ke-6 kegiatan belajar 2, modul 4. Pertemuan ke-7 kita bahas modul 5. Dan ke-8 kita membahas tentang perkalian titik dan perkalian silang. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada malam ini, pertemuan selama belajar bersama ini kita diadakan sebanyak 8 pertemuan. Itu hanya materi yang akan kita bahas titik fokusnya. Adapun untuk persiapan UAS itu nanti ada satu pertemuan yang dimana teman-teman kita melakukan kesepakatan antara mentor dan teman-teman mahasiswa untuk kapan bisanya kita buka satu pertemuan ini untuk membahas seputar mereview lah, lebih tepatnya mereview satu modul ini plus persiapan UAS. UASnya itu nanti insya Allah di bulan Desember nanti. Bulan Desember tanggal berapa itu nanti akan dicek pada kartu tanda peserta ujian atau singkatannya yaitu KTPU. Itu nanti Anda bisa ngecek kapan Anda ujiannya gitu. Nanti saya akan bertanya kepada teman-teman kapan ujiannya gitu. Nah, di sini Anda bisa mengakses, mungkin teman-teman pasti udah ada bukunya kan? Sudah punya buku RBV-nya kan? Maaf, buku BMP-nya kan? Sudah punya kan? Sudah sampai kan? Sudah, Kak. Alhamdulillah sudah ya. Sudah, Kak. Oke. Alhamdulillah sudah sampai berarti ya. Oke, baik. Nah, di sini pembahasan kita, titik fokus kita membahas tentang matriks. Oke. Oke, kita bisa mulai ya teman-teman pada malam ini. Nah, ini modul kita bahas tentang matriks, ini nggak tahu nih RBV-nya belum begitu. Ada yang agak tertinggal nih. Oke, pembahasan pertama kita yaitu tentang matriks. Nah, mungkin teman-teman sudah di SMA pasti sudah pernah belajar kan tentang matriks kan? Sudah apa belum? Sudah, Kak. Sudah. Itu di SMA kelas berapa itu kira-kira? 11. Kelas 11. Ada juga yang kelas 12, ada juga ya? Enggak. Oke, di situ modul 1 ini kita membahas satu modul untuk pertemuan pertama ini yaitu tentang matriks. Nah, di sini kita membahas 2 kegiatan belajar yaitu tentang pengertian matriks dan sifat operasi matriks. Nah, mari kita awali dengan
materi dengan yaitu pengertian matriks. Nah, di sini teman-teman kita perlu diharapkan bisa memahami pengertian matriks ya. Nah, di sini pengertian matriks, kita bisa menentukan matriks, jenis matriks, menjumlahkan dua matriks, mengalihkan matriks dengan bilangan real, dan mengalihkan dua buah matriks, menentukan suatu matriks yang merupakan matriks wujud sangkar, menentukan matriks singular dan non singular, inverse matriks ukuran 2x2 berdasarkan definisinya, sifat-sifat matriks inverse, transpose matriks, dan matriks simetri. Nah, di sini kita awali kegiatan belajar pertama yaitu pengertian matriks. Nah, kalau kita berbicara matriks itu pasti kebayang ada satu penerapan yang menarik yang berkaitan dengan matriks, yaitu misalnya ada teman-teman nih berbaris di lapangan, ada yang terdiri dari 40 orang. 40 orang itu di mana di depan itu ada 5 orang. 5 orang berarti ke belakang sebanyak 8, sehingga tertata rapi barisan itu. Nah, di situ bisa diilustrasikan seperti itu bentuk matriks. Nah, lalu di baris pertama itu ya, maksudnya yang paling depan itu misalnya ABCDE itu baris pertama gitu kan. ABCDE itu baris pertama yang berdiri di depan. Nah, itu yang ke belakangnya itu dinamakan kolom. Yang di belakang si A sampai orang yang ke-8 itu dinamakan kolom. Nah, adapun ABCDE itu baris pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Nah, ini untuk memahami lebih lanjut kita bahas di sini. Nah, sebelum membahas seputar matriks, mari kita ulas tentang bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, ini perlu kita pahami. Ini perlu banget ini supaya teman-teman bisa membedakan mana, bisa mengetahui sifat-sifatnya. Misalnya A dan B dan C itu elemen dari bilangan real, maka memenuhi sifat. Yang pertama, A ditambah B itu merupakan elemen bilangan real. Jadi R ini disimbolkan sebagai bilangan real. Yang berbentuk E seperti ini dinamakan anggota atau elemen. Itu kita baca seperti itu. Itu kita perlu tahu dulu simbol-simbol itu. Nah, jadi A tambah B itu tertutup pada jumlahan, A kali B juga tertutup pada perkalian. Ini perlu Anda pahami sifat-sifat ini, bilangan real. Nanti ada dipelajari juga itu pada mata kuliah matematika dasar nanti. Pasti ada dibahas ini lagi kemarin. Untuk lebih detailnya nanti di sana. Pada mata kuliah matematika dasar. Di sana sudah membahas lebih detail tentang bilangan real. Nah, ini mungkin teman-teman dah gak asing sih. Semacam sifat komutatif, sifat asosiatif, unsur 0, unsur 1, unsur satuan, unsur inverse, unsur ini, distributif. Itu pasti nggak asing teman-teman. Mungkin sudah tidak asing. Nah, di sini perlu ditambah sedikit. Mungkin teman-teman nggak asing ya. Misalnya kayak A tambah 0 itu sama dengan A. Itu memang dah tak asing. Itu 0 itu unsur satuan penjumlahan. Kalau 1 unsur satuan perkalian. Misalnya 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, itu 1 itu unsur satuan. Itu terhadap perkalian. Ada tuh misalnya 20 ditambah 0. Hasilnya tetap 20. Berarti itu merupakan 0 itu adalah unsur satuan terhadap penjumlahan. Nah, ini inverse. Adapun misalnya inverse, misalnya negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0. Nah, jadi ada angka yang berlawanan. 5 itu lawannya adalah negatif 5. Negatif 5 itu lawannya angkanya 5. Itu yang dinamakan inverse. Gitu. Nah, adapun inverse itu terhadap penjumlahan. Kalau terhadap perkalian, itu bisa misalnya A pangkat negatif 1 dikali A. Ya, A pangkat negatif 1 kali A. Misalnya 2 pangkat negatif 1 kali 2 itu sama dengan setengah dikali 2. Gitu kan. Setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Nah, itu termasuk juga unsur inverse.
tapi terhadap perkalian. Itu seputar bilangan real. Sebelum kita memasuki materi matriks, itu pengantarnya dulu. Nah, kalau kita ilustrasikan ke pengantrian matriks di sini, nah ini bisa juga berkaitan dengan tabel. Jadi misalnya ada ilustrasi, ya seperti ini, penggolongan. Ibaratnya gini, misalnya ada contoh yang tertera pada tabel 1.1.1 ini. Dia membahas tentang hasil penjualan kemeja. Nah, ini klasifikasinya itu menurut dua karakteristik, yaitu warna dan ukuran. Nah, angka dalam daftar adalah jumlah anggota masing-masing kelompok tersusun dari 4 baris dan 4 kelompok. Nah, ini maksudnya. Jadi di sini kita tandai di sini, ini biar BV-nya nggak tahu kenapa hilang, mungkin di buku mudah-mudahan ada tulisannya. Nah, di sini ada warna putih yang di bawah ya, mengarah ke kolom itu, ini kolom. Kolom itu mengarah ke vertikal. Itu kolom. Kalau baris itu arah horizontal. Nah, warna putih, biru, abu-abu, coklat muda itu mengklasifikasikan sebagai warna. Kemudian ukuran mengarah ke horizontal. Ukurannya itu, ini nggak tahu nih ukuran apa nih di sini. Ini apa, kemeja ya. Mungkin saja ukurannya bisa S, M, L, XL ya. Mungkin saja bisa itu ukuran, bisa S, M, L, XL. Nah, itu berdasarkan golongannya. Nah, jadi ada dua penggolongan, dua klasifikasi. Nah, ini bisa dicontohkan sebagai matriks. Itu contoh dasarnya tentang matriks. Nah, contoh selanjutnya bisa juga dikaitkan dengan kadar gizi dan harga bahan makan per kilogram. Nah, di sini ada daftar ini kalau kita lihat klasifikasinya itu yang berisikan makanan ya. Di sini makanannya, ini bahan makanannya nih, lebih tepatnya bahan makanannya ada beras giling, kentang, tahu, bandeng, atau ayam. Nah, di sini ada nilai apanya nih? Apa ya kira-kira? Gizi. Gizi ya. Oh, gizi. Nah, gizinya itu ini tabelnya mungkin teman-teman bisa ngeceknya. Nah, jadi lebih kurang ilustrasi seputar pengertian matriks seperti itu. Nah, jadi matriks itu dia seperti mengklasifikasikan dua bagian. Nah, dalam satu tabel ini contohnya gini. Itu lebih dasarnya. Oke, itu seputar ilustrasi ya. Contoh-contoh yang ada di kehidupan kita ya. Lalu bagaimana kalau kita mengarah secara abstraknya? Itu yang tadi kita bahas secara konkret. Artinya itu yang sudah ada di depan mata kita. Lalu bagaimana kalau kita mengarahkan ke abstraknya? Jadi di sini pengertian matriks ini kita lebih intinya matriks itu adalah jajaran bilangan genjang. Jajaran bilangan real berbentuk persegi panjang. Bisa persegi panjang, bisa persegi. Nah, persegi itu yang dinamakan matriks Bojot-Sankar. Bilangan real yang terdapat dalam jajaran bentuk matriks disebut unsur matriks. Nah, bilangan real yang dimaksud itu masalah ada angka-angka di sini macam ini. Kalau kita simbolkan definisi awalnya, notasinya ya, notasi matriksnya itu ditulis sebagai A11, A12, A13 sampai A1N. Kalau ke kolomnya A11, A21, A31 sampai ke AM1. Maksudnya gimana? A11, A12, A13 dan sampai ke A1N. Maksudnya A11 itu menunjukkan elemen yang berada pada baris pertama, kolom pertama. Jadi 11 itu kodenya baris dengan kolom angkanya. 12 kodenya baris pertama, kolom kedua. A13 kodenya baris pertama, kolom 3 sampai ke A1N, baris pertama, kolom ke N. Begitu juga dengan pemahaman tentang kolom sama.
A11, A21, A31, sama AM1 hingga AM1. Nah, A21 menunjukkan sama ya mendefinisikannya. Jadi baris dulu baru kolom. Itu simbol ini. Nah, jadi kalau untuk lebih ringkasnya disingkatnya AIJ. AIJ berarti di mana I-nya dari 1 sampai ke M, J-nya 1 sampai ke N. Nah, untuk adapun matriks yang berukuran M kali N, anggap saja itu M kali M, N, di mana itu M kali N itu adalah terdiri dari M baris dan N kolom. Jadi ada berapa banyaknya baris dan berapa banyaknya kolom. Sebanyak M baris dan sebanyak N kolom. Jadi terdiri dari beberapa bilangan yang ada pada matriks itu. Untuk mempermudah pemahaman kita lihat contoh ini. Contoh 112 ini K ya. Ini kan berdasarkan tabel tadi ya. Ini kita lihat ada baris pertama, kolom pertama A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Mungkin teman-teman pasti paham. Maksudnya itu A11, A12 itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu urutannya dari baris dan kolom. Baris dan kolom. Berarti di sini 15 ini berada pada baris pertama, kolom kedua. 20 ini berada pada baris pertama, kolom ke maaf, yang 15 tadi baris pertama, kolom pertama. Yang 20 tadi baris pertama, kolom kedua. 10 itu baris pertama pada kolom ketiga sampai seterusnya. Nah, begitu juga pada contoh yang selanjutnya, matriks G. Ya, sama. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan ukuran atau nama lainnya ordo matriks itu? Caranya yaitu kita lihat banyaknya baris. Nah, tandainya seperti ini. 15, 20, 10, 5 itu baris pertama. 12, 15, 8, 4 itu baris kedua. 14, 16, 9, 6 itu baris ketiga. 11, 13, 7, 2 itu baris keempat. Artinya sebanyak 4 baris. Nah, selanjutnya kita cek kolom yang ngarah ke vertikal. 15, 12, 14, 11 itu kolom pertama. 20, 15, 16, 13 itu kolom kedua. 10, 8, 9, 7 itu kolom ketiga. 5, 4, 6, 2 itu kolom keempat. Nah, artinya apa? Matriks ordo matriks ini atau ukuran matriks ini sebanyak ukuran 4 kali 4. Artinya sebanyak 4 baris dan sebanyak 4 kolom. Maka disebut K ini berukuran 4 kali 4. Lalu bagaimana dengan matriks G yang tidak sejajar? Maksudnya yang tidak berbentuk persegi, tapi dia memuat persegi panjang. Nah, kita perhatikan. Kita tidak terlalu membahas elemen-elemen ini, A11 seperti tadi. Itu sudah kita jelaskan sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lihat model menghitung ordo. Itu ukuran matriks. Nah, seperti biasa kita cek dulu matriksnya berapa banyak. Kalau untuk gampangnya seperti ini aja. Kalau saya tadi sebut mungkin 15, 20, 10, 5 itu baris pertama, itu udah baris 1. Anda bisa ngecek ini aja. Anda mengarahkan aja lurus horizontal itu berapa banyak hitungannya. Itu aja. Nah, seperti 68, 17, 78, 160, 115,2. Itu aja Anda hitung. Hitung di sudut aja. Di sudut kiri ini. Tapi Anda tetap mengarahnya secara horizontal. Menghitung baris. Pertama Anda hitung dulu baris. Berarti Anda hitung gini aja. 16, 68, 17, 78, 160, 115,2. Berarti 5. Berarti sebanyak 5 baris. Kemudian untuk menghitung kolom, lihat sekilas saja. Di sini 68, 7, 7, 8, 9, 1200. Berarti sebanyak 4 kolom. Berarti ukuran matriks G ini yaitu 5 kali 4. Oke. Selanjutnya kita cek juga di sini.
Nah, ada matriks juga nih. Contohnya matriks A. Nah, di sini ada variasi ya. Nah, ada A 275 1,7 V sepertujuh 0 2,2 12 1 21 17 negatif 1 E 6. V ini angkanya sebesar 3,1415 dan titik-titik. E ini sebesar 2,7182 sekian. E ini artinya adalah bilangan Euler. Bilangan Euler. Untuk sekadar pengetahuan teman-teman, Anda tahu nanti ketemu mata kuliah lain, kok ada E. E itu artinya bilangan Euler. E itu punya, kalau misalnya dipatokkan ke E aja, itu sebesar 2,71. Kalau angka eksaknya saja, angka ini. Hanya sekadar angka ini aja, bilangan Euler. Jadi matriks A ini tetap sama metode perhitungan ini, perhitungan ukurannya. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman untuk matriks A ini, untuk A33 itu posisinya sama dengan berapa ya? Ada yang tahu? Matriks A yang ini, berapa nilai A33? 1. Berapa? -1. Negatif 1. Oke. Lalu bagaimana dengan hasilnya A25? 1. Kalau misalnya kalau misalnya saya tanya P itu berada pada A berapa posisinya? A15. A15. Oke, bagus. Berarti sudah mulai paham tentang cara peletakan ya. Letak elemen-elemen di matriks itu ya, di dalam matriks itu. Oke. Kenapa ini masuk matriks juga? Karena semua elemen ini merupakan elemen bilangan real. Termasuk. Jadi, P ini termasuk bilangan irasional. E ini juga bilangan irasional. Sehingga bilangan irasional juga termasuk mencakupi pada bilangan real. Nah, jadi perlu kita tegaskan pada mata kuliah ini, titik fokus bilangannya itu bilangan real ya. Jadi kalau misalnya terjadi ada bilangan kompleks, terjadi nih ada ketemu bilangan kompleks, itu kita tidak, karena kita ada pembatasan ini kita tidak. Jadi kita perlu ditinjau ulang dulu. Jadi titik fokusnya kita elemen yang kita bahas yaitu tentang bilangan real. Nah, kita lihat dulu contohnya. Nah, contoh bukan matriks. Nah, ini yang kita bahas. Yang A ini A ini matriks atau bukan? Ya pasti bukan. Kenapa bukan? Karena ini ada simbol. Simbolnya bukan angka bilangan rasional, bukan angka bilangan irasional maupun bilangan positif negatif ya. Bukan bilangan bulat, bilangan cacah. Di situ kena. Lalu yang B ini kenapa? Ada yang tahu kenapa yang B ini bukan matriks? Ada yang tahu? Ada yang kosong. Ada di mana? Kosongnya di mana? B23. Oke, B23. Nah, di situ ada elemen yang kosong. Dia tidak, kalau di dalam matriks itu tidak boleh kosong salah satu. Elemen itu tidak boleh kosong. Jadi ini bukan matriks. Ini yang B23 berapa nih? B23 ini masih kosong. Tidak punya angka. Jadi kita nggak boleh. Jadi dia tidak boleh kosong matriks itu angkanya. Nah, lalu yang C ini apa masalahnya? Padahal dia udah lengkap loh matriksnya. Tapi kok salah, bukan matriks disebutnya. Dan tahu? E12 ada bilangan kompleks akar -5. Iya, benar. Jadi memang benar C ini termasuk bilangan matriks. Maaf, C ini juga masuk matriks sebenarnya. Tapi
karena ada pembatasnya yaitu bilangan real, jadi akar negatif 5 itu karena akibat dari akar negatif 5, jadi sehingga C itu bukan matriks. Saya dikatakan akar negatif 5 itu bilangan kompleks, jadi di luar dari bilangan real gitu. Itu di situ kenanya. Padahal ini memang matriks, sebenarnya matriks C ini, tapi karena ada pembatas ya, pembatasnya itu bilangan terus, jadi C ini bukan matriks lagi jadinya. Itu sudah kenanya di situ. Itu seputar pengertian dari matriks ya. Bagaimana ciri kita mendefinisikan matriks, menentukan ukuran matriks, cara menentukan letak elemen matriksnya gitu. Dan kita bisa mengetahui juga mana yang matriks, mana yang bukan. Oke, sebelum saya lanjut, ada teman-teman yang mau ditanyakan ke materi baru Yusuf. Nih, ada nggak? Ada teman-teman? Ada pertanyaan? Jauh ini aman, Kak. Sejauh ini aman, oke. Ini masih baru ya, tidak pernah dipelajari juga, masih aman. Oke, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nanti ada sesi tanya jawab juga nanti setelah materi ini selesai. Oke, kita lanjutkan juga, yaitu tentang jenis-jenis matriks berdasarkan ukurannya. Nah, jadi berdasarkan matriks, kita ada dua jenis, yaitu matriks baris dan matriks kolom. Nah, jadi matriks baris ini berukuran 1 kali N, berarti hanya satu baris itu aja. Nah, contohnya ini, matriks kolom, yaitu matriksnya berukuran M kali 1, berarti cuma sejari doang. Nah, kita lihat contoh, matriks baris A. Ini cuma sebaris doang. Itu yang namakan matriks baris. Itu berarti kan A-nya ini ordonya 1 kali 4. Ini sudah jelas. Kita lihat, gampang ngitung ini. A ini 0, 1, 3, negatif 1. Ini udah sebaris, satu baris doang ini. Satu baris, kolomnya 4, udah gitu doang. Nah, lalu bagaimana dengan matriks kolom? Matriks kolom ini coba lihat. B ini negatif 1, akar 7, 0, 1. Itu 4 kali 1 ordo B-nya. Yang C juga 0V2 akar 2, 3. Itu matriksnya ordo 5 kali 1. Itu matriks kolom dan baris. Itu masih mudah dipahami ya. Definisinya itu masih, dia cuma sebaris gitu doang. Sebaris sekolom udah gitu aja. Tidak perlu banyak-banyak angka yang lain. Tidak perlu memperbanyak baris atau kolom gitu. Jadi tidak perlu. Oke, selanjutnya kita masuk matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Ini familiar ya. Familiarnya di mana? Ordenya. Misalnya ini. Matriksnya ini ukuran 3 kali 3. Itu sudah matriks bujur sangkar. Kalau kita di sini, kalau ini definisinya itu matriks bujur sangkar orde N adalah matriks berukuran N kali N. Orde N ini misalnya orde 4. Saya sebut sebuah matriks A orde 4. Artinya itu matriks berukuran 4 kali 4. Misalnya matriks C berorde 3. Berarti itu matriks B berukuran 3 kali 3. Itu maknanya. Nah, kita lihat contoh. Untuk A ini sudah A sama dengan 3. Berarti ordenya hanya 1. Berarti matriksnya berukuran 1 kali 1. Yang B, matriks B juga demikian. Disebut orde 2 karena matriks B itu berukuran 2 kali 2. Begitu juga dengan matriks C. Itu disebut matriks orde 4 karena matriks C itu berukuran 4 kali 4. Nah, jadi itu seputar matriks bujur sangkar orde N. Nah, mungkin teman-teman pasti paham bagaimana cara menentukan ordenya.
Itu dulu kunci utamanya. Yaitu terletak pada ukuran matriks. Itu kata kuncinya. Ukuran matriks yang berbentuk persegi. Bisa 2x2, 1x1, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Selagi angkanya sama. Lalu kalau misalnya 2x3, itu bukan matriks bujur sangkar. Itu tidak bisa disebut dengan matriks bujur sangkar. Kalau misalnya baris dan kolomnya itu memiliki angka yang berbeda. Misalnya matriks, ada satu matriks A ukurannya 4x2. Itu tidak bisa disebut matriks bujur sangkar. Karena banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Di situ letak perbedaannya. Sehingga yang hanya berlaku disebut matriks bujur sangkar yaitu hanya pada banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Itu hanya berlaku untuk sebutan matriks bujur sangkar. Oke. Di sini perlu kita tahu juga ya. Tidak hanya sekadar, tapi di balik matriks bujur sangkar, kita perlu tahu unsur-unsur ini ada nama lain juga. Tidak hanya sebut elemen-elemen, unsur-unsur matriks saja. Tapi ada juga nama lainnya. Dan itu hanya berlaku pada matriks bujur sangkar saja. Untuk sebutan ini. Nah, kita perhatikan definisi 1.1.4 itu. Unsur AII dengan K sama 1, 2, 3 hingga Kn disebut unsur diagonal. Di mana letak diagonalnya? Terletak dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Itu disebut dengan unsur diagonal. Kalau kita tarik dari kanan atas ke kiri bawah, itu bukan unsur-unsur diagonal. Nah, jadi lebih ini ya, hati-hati ya. Walaupun memang benar ini juga diagonal, tapi di dalam ilmu aljabar linier itu tidak disebut tidak disebut unsur diagonal. Kalau dia ditarik dari kanan atas ke kiri bawah itu tidak disebut. Hanya berlaku pada unsur diagonal yang dimulai dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Itu yang disebut unsur diagonal. Nah, sekarang ada juga nama lainnya, unsur di atas diagonal. Nah, ada definisinya yang mudah dipahami. Unsur AIJ dengan J lebih dari I, dengan I dengan 1, 2, 3 hingga ke N, J itu 1, 2, 3 hingga ke N, disebut unsur atas diagonal. Contoh, saya tandai. A13. A13. Ya, contohnya nih, nih kita ambil di sini ada matriks yang di sini. A13 nanti ya. Nah, selanjutnya kita cek dulu AIJ ini dengan J kurang dari I. Artinya J-nya lebih kecil ya. Misalnya untuk I dengan J-nya sama, 1, 2, 3 hingga N, itu disebut unsur bawah diagonal. Nah, jadi untuk arahnya, untuk letak yang di mana letak unsur-unsur atas diagonal dengan unsur-unsur bawah diagonal, kita perhatikan nih garis unsur diagonal. Di atasnya ada elemen-elemen, jadi ada ini. 1, 3, negatif 1 ini disebut dengan unsur-unsur atas diagonal. Di atas diagonal itu dinamakan unsur-unsur atas diagonal. Begitu juga sebaliknya, yang terletak elemen-elemennya di bawah diagonal, di bawah unsur-unsur diagonal, itu dinamakan unsur-unsur bawah diagonal. Itu sebutan penyebutannya. Oke. Selanjutnya, untuk matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu bujur sangkar yang semua unsur di atas diagonalnya adalah 0. Nah, ini disebut ya. Kita perhatikan di sini. Contoh. Definisinya sudah jelas, matriks segitiga bawah, matriks bujur sangkar yang semua unsur di atas diagonalnya adalah 0. Kita contoh, matriks P. Di atas unsur di atas diagonalnya adalah 0. Benar kan? P itu disebut matriks segitiga bawah. Matriks Q juga demikian. Di atas diagonal ada angka 0 semuanya. Itu benar juga. Yang R juga gitu. Yang S juga demikian. Jadi intinya, walau diagonalnya kita tidak
kalau kita sebut matriks segitiga bawah, kita tidak perlu memikirkan diagonalnya harus 0, nggak harus. Tidak harus kita mikirkan 0. Yang penting di atas diagonal itu bernilai 0 semuanya, tanpa terkecuali. Makanya itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Lalu selanjutnya kita lihat contoh yang matriks bukan matriks segitiga bawah. Nah, contohnya yang matriks A ini tidak disebut dengan bukan matriks segitiga bawah karena di atas diagonal itu masih ada angka selain 0. Nah, kita lihat lingkaran ini yang dilingkari ada 2 dengan negatif 1. Itu tidak boleh. Dia harus 0 di atas diagonal. Baru kita sebut matriks segitiga bawah. Untuk matriks B juga demikian. Ini bukan matriks segitiga bawah karena ada angka 1 di atas diagonalnya. Begitu juga yang C. Sama. Karena ada angka 2 di atas diagonal. Itu untuk seputar matriks segitiga bawah. Lalu kita lihat dulu matriks segitiga atas. Bagaimana dengan ini? Matriks segitiga atas ini kebalikannya dari segitiga bawah. Kalau matriks segitiga bawah itu dia di atas diagonal, sekarang matriks segitiga atas itu unsur bawah diagonalnya 0. Itu perbedaan. Tapi hati-hati ya dalam mengingat matriks segitiga atas dan bawah ini, jangan sampai terbalik. Kalau sematriks segitiga atas itu yang 0 itu di bawah diagonal. Kalau yang matriks segitiga bawah yang unsur di atas diagonalnya itu baru 0. Jangan sampai terbalik. Jangan terkira kita matriks segitiga atas itu yang di atasnya 0, bukan. Terus matriks segitiga bawah yang di bawah diagonalnya 0, bukan. Jangan sampai terbalik itu. Hati-hati juga itu. Jangan sampai terbalik dalam memahami definisi. Kita lihat di sini. Matriks segitiga atas itu kita lihat contoh. Nah, di sini yang kita garis ini di bawahnya semua udah 0. Ya kan? Di bawah diagonal ini 0 semua. Semua 0. Nah, jadi itu termasuk matriks segitiga atas. Nah, sekarang kita lihat untuk matriks segitiga atas yang bukan ya. Nah, ini bukan semua matriks ini bukan matriks segitiga atas karena ada elemen-elemen selain 0. Sama seperti halnya matriks segitiga bawah. Itu tidak boleh ada angka selain 0 di bawah, di atas atau di bawah diagonal. Itu tidak boleh. Kalau untuk matriks segitiga atas, kita tidak boleh ada angka di bawah diagonal itu selain 0. Itu nggak boleh. Nah, di sini kita lihat ada 1, 2 di bawah diagonal. Di sini ada angka 2, 1 di bawah diagonal. Di sini ada angka 1 sama 3 di bawah diagonal. Di sini ada angka 2 di bawah diagonal. Itu tidak boleh. Itu bukan disebut matriks segitiga atas. Jadi matriks ini kita baru awalnya aja disebut matriks, tapi ada lagi klasifikasinya lagi. Ada matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, ada matriks baris, matriks kolom, masih banyak lagi seputar ini. Oke, selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal ini matriksnya itu unsur luar diagonal. Maksudnya apa? Matriks diagonal ini di atas dan di bawah diagonalnya itu semuanya 0. Itu artinya dari matriks diagonal. Itu disebut dengan 0. Itu yang matriks diagonal. Artinya jangan unsur di atas dan di bawah diagonal itu bernilai 0 semua. Tapi ada juga sebutan khusus untuk matriks diagonal ini. Kalau semua unsur diagonalnya 1, itu disebut matriks satuan. Atau nama lain kita yang kita familiar yang disebut dengan matriks identitas. Itu familiarnya disebut oleh ini ya. Ilmu ini itu familiar disebut dengan matriks identitas. Di mana itu angka 1 di unsur diagonal. Nah, tapi kita bisa diberikan notasi IN. Maksudnya apa?
IN-nya N itu banyak baris atau kolom. Misalnya I3. Kalau kita ditanya, kalau disebut I3 berarti matriksnya ini berukuran 3 kali 3. Misalnya I2 berarti dia matriks I-nya itu berukuran 2 kali 2. Itu perbedaannya. Itulah contoh di sini matriks diagonal. Nah, ini elemennya selain 0 kan? Ini termasuk 0 pun bisa juga termasuk disebut dengan matriks diagonal. Nah, di atas unsur di atas diagonal ada 0, di bawah diagonal juga ada 0. Nah, ini yang disebut matriks diagonal. Nah, di sini 110 di atas bawahnya juga bernilai 0. 100 di diagonalnya di atas dan di bawah juga bernilai 0. 000 ini bisa disebut dengan matriks diagonal. Juga bisa disebut matriks diagonal dan juga bisa disebut dengan matriks 0. Ada dua nama nih, ada dua penamaan. Untuk matriks yang yang diagonalnya, unsur diagonalnya 0, itu bisa kita sebut dengan matriks 0. Kenapa? Karena semua elemennya bernilai 0. Baik itu terletak pada unsur diagonal, unsur di atas maupun di bawah diagonal. Nah, selanjutnya begitu juga itu. 010 di atasnya 0 semua, di bawah juga 0 semua. Nah, sebenarnya kita cek matriks ini bukan matriks diagonal. Ini sudah jelas banget ada angka selain 0 di atas dan di bawah diagonal. Itu sudah terlihat jelas. Teman-teman bisa ngecek sendiri di BMP-nya. Nah, ini yang berbicara tentang matriks satuan tadi. I2, I3 sampai IN. Nah, jadi ada yang lebih intinya ini, intinya unsur diagonalnya hanya bernilai 1 yang berlaku. Disebut matriks satuan atau matriks identitas. Makanya disimbol dengan I2, identity. Identity. Bahasa Inggrisnya identitas. Bahasa Inggrisnya identity. Remote nih tadi. Siapa yang otak remote tuh? Yang mau mandi nggak tahu. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang kesamaan dua matriks. Ini apa ya? Masih apa lah? Masih kalau kesamaan dua matriks artinya kita mengharuskan nilai-nilai matriks kedua matriks itu nilainya sama. Itu kata kunci pastinya itu. Kalau kita berbicara kesamaan dua matriks. Dan ini biasanya pada mengarah ke contoh itu mengarah kepada ada variabel yang perlu kita cari nilai elemen. Itu aja. Itu yang berbicara tentang kesamaan dua matriks. Itu lebih intinya ke situ. Selanjutnya penjumlahan matriks juga ada. Selanjutnya tentang penjumlahan matriks ini saya rasa ini masih fine lah. Contoh-contoh dasarnya ini kita lihat toko pakaiannya ini masih tabel. Ini tabel saya nggak terlalu membahas. Tapi saya fokus ke definisi saja. Nah, kalau kita berbicara penjumlahan matriks ini syarat utamanya hanya yaitu pertama kita harus menjumlahkannya dengan ordo yang sama, dengan ukuran yang sama. Itu aja. Syaratnya hanya itu. Nah, kita lihat contoh di sini untuk penjumlahan. Nah, kalau kita penjumlahan matriks ini, masing-masing elemen itu dijumlahkan dengan penempatan yang sama ya. Contohnya, matriks A ditambah A, B, C, D. Ini masing-masing matriks memiliki ukuran yang berbeda. Nah, kata kunci syarat utama matriks penjumlahan dan pengurangan matriks itu yaitu ukuran matriksnya harus sama. Itu yang harus. Kalau seandainya salah satu matriks memiliki ukuran yang berbeda, itu tidak bisa kita jumlahkan maupun dikurangkan. Itu tidak bisa. Contoh, kita matriks A.
A dengan matriks B kita pengen kita jumlahin, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jelas banget. Matriks A ini memiliki ukuran 2 kali 4, sedangkan matriks B berukuran 2 kali 3. Itu sudah berbeda ukuran salah satunya. Sehingga kita tidak bisa menjumlahkan. Begitu juga matriks A sama C juga nggak bisa. A sama D juga nggak bisa. Nah, begitu juga matriks B dengan C juga nggak bisa. B dengan D bisa. Kenapa bisa? Karena ukurannya sama. Matriks B ukuran 2 kali 3, matriks D juga ukuran 2 kali 3. Sehingga kita bisa menjumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Letak posisinya kita ingat kembali. B dengan D. B dengan D nih. Satu pada baris pertama, kolom pertama pada matriks B itu bisa dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks D. Walaupun beda apa ya? Beda nama penamaan matriks, tapi posisi peletakan elemennya itu bisa kita jumlahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saat misalnya kita langsung aja B ditambah D itu 1 negatif 1 2 0 3 1 ditambah 2 1 0 1 negatif 3 1. 1 ditambah dengan 2. Jadi kita susun seperti ini. Negatif 1 ditambah 1 kita susun seperti ini. 2 ditambah 0 kita susun seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga menghasilkan matriks B ditambah D yaitu 3, 0, 2, 1, 0, 2. Selanjutnya gitu juga untuk matriks P. Juga demikian sama. P dengan Q juga dijumlahkan juga sama. Jadi itu seputar tentang penjumlahan matriks. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan sama dengan penjumlahan matriks. Dari samanya di mana? Dari posisi elemennya. Itu yang berlaku. Tandanya tetap sesuai arahannya itu. Contohnya pada matriks ini. Ini tandanya kurang. Kita tetap berlaku menggunakan itu. Mengurangkan matriksnya itu dengan catatan ukuran kedua matriks itu ukuran matriksnya sama. Itu aja kata kuncinya. Oke, selanjutnya perkalian matriks. Di sini ada dua model perkalian matriks. Yang pertama, perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Contoh. Ini kita lihat ada matriks A 1 negatif 1 3 0 1 negatif 4. Kalau kita tulis 2A artinya ada bilangan 2 dikalikan dengan matriks A. Berarti menghasilkan semua elemen ini, elemen yang ada matriks A kita kalikan 2 semua. Jadi menghasilkan matriks baru yaitu 2 negatif 2 6 0 2 negatif 8. Begitu juga negatif setengah A, begitu juga negatif A itu sama. Begitu juga dengan B, sama tuh. Sama. Artinya apa? Kalau perkalian matriks dengan bilangan skalar atau bilangan real, itu semua elemen dikalikan. Berapapun angkanya. Bisa akar, bisa tuh semuanya masuk. Selagi dia sebutan bilangan real masih bisa masuk. Dikalikan semua elemennya. Lalu bagaimana dengan perkalian matriks baris dan kolom? Ini berlaku untuk matriks yang ini berlaku hanya syarat tertentu saja. Di mana letak syarat tertentunya? Kita lihat di sini. Dasar awalnya pada perkalian matriks baris dan kolom. Contoh. Di sini ada P1 negatif 3, Q-nya 32. P ini P jadinya 1 negatif 3, 3, 2. Artinya 1 kali 3 ditambah negatif 3 tambah 2. 3 kurang 6 negatif 3. Betul. Ini perkalian matriks baris dan kolom. Gitu dengan ini. A1 negatif 1, 2, 3, 2, 1.
dikalikan hasilnya segini. Jadi ada pengecilan ordo jadinya. Nah, lalu kita lihat ini ada berhubungan dengan perkalian dua matriks. Contohnya kita lihat. Ini lumayan luas ya. Dasar awalnya perkalian dua matriks itu terletak pada perkalian matriks dan matriks kolom. Di sini dasarnya. Jadi perkalian ini di sini. Ada matriks A, A1, A1, 2, A1, A2, A3, dan sampai AM. Di sini dasarnya. Jadi AB ini jadinya A1, B1, tambah A2, B2, tambah A3, B3, sampai AM, BM. Di sini dasarnya kita melakukan perkalian dua matriks itu dari perkalian matriks baris dan kolom. Kita lihat contoh. Nah, ini. Contoh di sini kita memperhatikan P dengan Q. Maka PQ sama P Q. Nah, dengan P sama dengan sekian. Dengan P 210312. Berarti hasilnya 7. Q juga demikian, hasilnya 11. Jadi PQ 7, 11. Lalu, jadi urutannya yaitu kalau ini pertama, baris pertama dulu dikalikan dengan kolom pertama. Itu dulu fokusnya. Hasilnya mencakupi 7. Lalu baris kedua dikalikan dengan kolom pertama pada matriks Q. Sehingga menghasilkan 11. Jadi kalau yang terdapat pengecilan, kesimpulannya PQ itu 7, 11. Tapi ingat juga ya, hati-hati dalam matriks. Walaupun dia komutatif, PQ sama dengan QP, itu komutatif dalam bilangan dari segi bilangan real. Tapi kalau di dalam matriks itu nggak bisa. PQ itu tidak sama dengan QP, nggak sama. Bahkan tidak bisa dikalikan. Kenapa tidak bisa dikalikan? Coba lihat. P sama Q. P ini memiliki ukuran 2 kali 3. Q itu memiliki ukuran 3 kali 1. Sehingga PQ itu menjadi ukuran 2 kali 1. Sedangkan QP, Q itu ukuran 3 kali 1. Dan P itu ukurannya 2 kali 3. Itu tidak bisa. Tidak bisa dikalikan. QP tidak bisa dikalikan. Karena terjadi ini, masalah ukuran. Jadi syarat utamanya itu misalnya gini. Kayak ukurnya 3 kali 2 dengan 2 kali 3. Itu akan menghasilkan 3 kali 3. Kenapa? Syarat utamanya seperti ini. Banyaknya matriks kolom pada A itu sama dengan banyaknya baris pada kolom B. Saya ulangi, banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Itu kata kuncinya itu dalam perkalian. Hasilnya itu merujuk pada ujung angka itu, yaitu banyaknya baris pada matriks A dan banyaknya kolom pada matriks B. Itu hasil dari perkalian kedua matriks. Itu juga ini. Nah, yang B juga demikian. Ada yang beberapa, tidak semua ya. Kuncinya memang benar sifat asosiatif itu berlaku, tapi tidak semuanya itu berlaku dalam perkalian. Macam ini contohnya A ini 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Itu bisa. Itu bisa dibolak-balikkan. Nah, jadi AB-nya AB, BA. Tapi ingat ya, perkaliannya berbeda. Walaupun dia berlaku sifat asosiatif, tapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. AB dengan BA itu nggak sama. Ini nggak berlaku, tidak komutatif. Nah, ini panjang lagi penjelasannya. Oke, itu seputar kegiatan belajar 1 tentang pengertian matriks. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau bertanya kah? Oke, teman-teman boleh bertanya. Mana teman-teman, ada yang mau dipertanyakan?
Izin bertanya, Kak, untuk secara perkalian matriks tadi saya kurang paham. Oke, saya ulangi lagi. Untuk perkalian matriks ini dasarnya terletak pada perkalian matriks baris dan kolom. Itu dasarnya. Mungkin untuk lebih mudah pemahamannya, saya ulangi di sini dulu. Ini misalnya Peki. Secara umum ini kita lihat dulu. Gimana cara jelasinnya? Nah, perkalian matriks di sini. Bentar ya. Izin bertanya, Kak. Boleh ditulis saja dulu sambil saya jelasin. Oke, di sini kalau persyaratan perkalian matriks itu yaitu pada ordonya, ordo matriksnya. Mungkin untuk mempermudah penjelasan saya arah ke sini dulu. Bentar dulu ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah? Gimana? Sudah terlihat? Belum. Belum nggak? Bentar ya. Belum terlihat ya? Oke. Oke, sudah siap. Gimana? Sudah terlihat semuanya? Sudah. Oke. Jadi pertanyaan Mbak Ikhfa tadi, syarat utamanya. Jadi perhatikan, saya contohin dulu. Ada matriks A itu memiliki ordo 2, 3, 1, 4. Contohnya gini. Kemudian ada B, misalnya. Saya tulis gini. 1, 3. Saya tanda gini misalnya. Nah, tinjau dulu. Sebelum kita melakukan perkalian matriks, tinjau dulu A ini ukuran berapa? A ini ordonya atau ukuran 2 kali 2. Ya kan? Terus B juga gitu. Ordonya berapa? Ordonya 2 kali 1. Apakah bisa ini? 2, ini saya tandai. 2 dikali 2 dengan 2 dikalikan 1. Nah, itu akan menghasilkan, pasti hasilnya berukuran 2 kali 1. AB ini nanti. Jadi AB-nya nanti ordonya jadi 2 kali 1. Kenapa? Makanya itu dasarnya kan perkalian matriks dan kolom. Di sana dasarnya itu. Jadi makin mengecil matriksnya. Sehingga, nah kita cek. Nah, kalau kita lakukan hasilnya seperti ini. Jadi AB sama dengan, bukan Z-nya. Jadi AB itu 2 kali, berapa? 2 kali 1 ditambah
3 kali 3. Kita fokus dulu baris pertama. Nah, jadi patokannya mana ya? Nah, jadi di sini dasarnya A-nya ini. Ini kan kita fokus baris pertama dengan kolom pertama. Nih, kolom pertama. Itu dulu kita kalikan, habis itu lakukan penjumlahan. Misalnya 2 kali 1 tambah 3 kali 3. Selanjutnya 1 kali 1 tambah 4 kali 3. Jadi hasilnya seperti ini jadinya. 1 kali 1 tambah 4 kali 3. Itu. Jadi hasilnya seperti yaitu berarti 11. 11 sama 13 gitu. Berarti makanya dikatakan AB ini ordo 2 kali 1. Nah, lalu kalau kebalikannya gimana? Kita bikin kalau B kali A itu ordonya berapa dong? Nah, itu pertanyaan-tanya. BA-nya ukurannya berapa jadinya? Nah, kita cek. Kita lihat dulu matriks B. Matriks B itu ordonya ini gimana mau pindahin ya? Oh iya. Oke. Kita lihat di sini matriks B kita tinjau. Kita lihat gini aja, 2 dikali 1 dengan 2 kali 2. Nah, ini sudah jelas berbeda. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tidak bisa dikalikan. Nah, kenapa? Di sini letak masalahnya. 1 sama ini. Nggak sama angkanya. Makanya di sini 2 kali 2 dengan 2 kali 1. AB bisa dikalikan, tapi BA tidak bisa dikalikan. Seperti itu. Misalnya ini kejadiannya matriks A misalnya 3 kali 2. Nanti 2 kali 3 matriks B-nya. Nanti itu hasilnya menjadi berapa? 3 kali 3 nanti gitu. Nanti ada juga kalau dibalikin begitu sebaliknya di matriks B kali A 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Itu nanti menjadi matriks 2 kali 2. Itu teman-teman. Ya. Gimana teman-teman? Sudah paham? Bagi penanya? Gimana teman? Untuk tentang pencarian matriks sudah jelas? Izin bertanya Kak, sekadar penasaran matriks segitiga bawah dan segitiga apakah ada alasan khusus dalam penamaannya Kak? Secara visual cukup mengecoh kalau kita masih awam sama bikin susah diingat. Itu memang sudah dari awal sudah seperti itu namanya matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Definisinya sudah dari awal memang seperti itu. Baik Kak, sudah paham. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Trisna dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain. Mbak Tris ya. Juga berlaku nih untuk teman-teman yang lain. Jadi itu sudah penamaannya di situ, sudah definisinya. Jadi kita tidak memungkinkan lagi apa kan? Saya tidak tahu juga alasan khususnya seperti apa. Namun itu kita sudah mengikuti definisi. Definisinya sudah seperti itu. Jadi matriks segitiga bawah itu ingat aja kalau matriks segitiga bawah itu kita ambil lawannya aja. Kalau kita cara pengingatnya, kalau kita baru-baru ini bagaimana kita membedakan antara matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atas? Kita ambil lawannya aja. Matriks segitiga bawah berarti ada segitiga, ada di atas diagonal ada segitiga yang bernilai 0. Itu aja. Begitu sebaliknya, matriks segitiga atas berarti di bawah diagonal berbentuk segitiga yang bernilai 0. Itu aja cara mengingatnya. Kita tuh usah banyak-banyak mikir enggak. Saya mas Kak. Oke, maaf Mbak Mas Tris. Tapi intinya seperti itu cara mengingat matriks itu. Jadi ada bentuk segitiga siku-siku nanti di atas matriks di atas diagonal itu. Kan bernilai 0 itu cantik banget itu bentuk segitiganya.
Nah, begitu juga matriks segitiga atas di bawah diagonal ada angka 0. Bentuknya segitiga juga. Cara mengingatnya seperti itu aja. Makanya tadi saya tekankan, jangan sampai terbalik dalam mendefinisikan matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Jangan sampai terbalik. Itu yang harus dihindari itu. Bagaimana Mas Tris, sudah oke? Sudah paham? Siap, makasih Kak. Oke. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman yang lain mau bertanya? Kalau misalnya ada pertanyaan, di keep dulu, nanti ditanya di terakhir nanti. Karena waktu kita tinggal 12 menit lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu materinya. Kembali ke ini lagi, ke BMP lagi. Oke, udah terlihat ya. Oke, udah terlihat teman-teman. Materi ini, sifat operasi matriks sudah terlihat untuk semua. Udah ya, udah terlihat ya. Oke. Udah terlihat semua ya? Sudah, Kak, sudah. Sudah, oke. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sifat operasi matriks. Nah, di sini lebih detailnya, terus seperti kita sudah bahas juga sebelumnya tadi tentang komutatif tadi, tapi di sini lebih detailnya. Tapi ini kegiatan belajar 2 ini tidak banyak membahas ya. Karena di KB kegiatan belajar pertama juga sudah disinggung juga di awal. Masalah komutatif, distributif, sama asosiatif sudah dibahas. Nah, jadi mau bicara tentang sifat operasi matriks ini, kita tahu ada ada sifat operasi matriks ini kita bisa berlaku pada penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, di sini kita perlu tahu dulu kalau sifat operasi matriks, kalau penjumlahan itu berlaku komutatif. Pertama dulu kita bahas sifat komutatif dulu. Sifat komutatif itu pada jumlahan itu berlaku. Tapi kalau perkalian tidak. Itu sudah jelas pada perkalian dua matriks yang kita bahas sebelumnya. Lalu begitu juga kalau asosiatif bagaimana? Asosiatif dan distributif. Mari kita kaji di sini. Nah, kita lihat contoh sifat asosiatif perkalian matriks di sini. Itu misalnya kita AB kali C. Nah, kita kaliin misalnya ada matriks A, B, dan C kita ketahui. Dan hasil AB yang sudah diketahui, ya ditemui, BC juga demikian. Maka kalau kita lakukan progres sifat asosiatif, AB yang dikurung dikali sama C, itu hasilnya 13, 9, 13, 11. Kemudian bagaimana kalau A dikali BC, itu hasilnya juga sama. Artinya apa? Sifat asosiatif berlaku juga pada penjumlahan maupun perkalian. Berlaku juga. Jadi ini sifat asosiatif tetap berlaku. Kalau yang tidak berlaku tadi hanya terletak pada komutatif saja. Pada perkalian matriks dia tidak berlaku komutatif. Karena hasilnya sudah pasti berbeda. Lalu selanjutnya sifat distributif. Sifat distributif kita ada contoh ABC. ABC ini memiliki ordo yang berbeda. Nah, kalau kita jumlahin BC-nya. BC-nya kita jumlahin hasilnya 0, 2, 3. Dan A kali B tambah C. Nah, B tambah C kita lakukan operasi A dikali B tambah C itu hasilnya 27.
itu bisa itu dapat hasilnya untuk ruas kiri pada sifat distributif. Lalu kalau ruas kanannya kita lakukan perkalian A kali B dengan A kali C, itu hasilnya demikian. AB-nya 36, AC-nya negatif 11. Sehingga AB tambah AC sama dengan 27. Artinya apa? Sifat distributif pada perkalian matriks itu hasilnya sama. Itu kata kuncinya. Lalu kalau kebalikannya bagaimana? Misalnya gini, seperti ini. P tambah Q kali R itu juga sama, berlaku juga. Berlaku juga sifat distributif. Sama. Nah, lalu bagaimana dengan matriks diagonal? Itu juga sama metodenya. Hanya saja peletakannya sama. Contoh, CA dengan AC. C-nya bilangan skalar. Anda pindah ke sebelah kanan, tidak jadi masalah. Hasilnya tetap sama. Tidak akan jadi pengaruh. Ini matriks diagonal sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, perkalian matriks dengan bilangan real dan matriks diagonal. Ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah oke. Oh, di sini ada nih. Di sini ada dalil. Ada kata kunci perlu kita bahas. Perkalian matriks dengan bilangan real dan matriks diagonal. Kenapa kalau kita tinjau? Ini contohnya. AC A ini 111021 dan C akar 2. Hasilnya kalau kita mengikuti dalil CA itu dengan AD sama dengan C kali A. Nah, ini definisinya. Kalau A-nya matriks M kali N, C-nya bilangan real, dan C itu matriks diagonal M kali M yang unsur diagonalnya C, maka D dan D matriks diagonal N kali N yang unsur diagonalnya C, maka CA sama dengan AD dengan C kali A. Nah, ini kita tinjau di sini. Contoh 1, 2, 4. Di sini, nah kalau matriks C-nya nih, kita tulis akar 2, 0, 0, 2. D juga itu. Berarti juga memenuhi CA kali AD dengan akar 2 kali A. Sehingga juga memberlakukan sifat inverse di sini. Kalau tidak salah saya sifat inverse, enggak. Enggak, bukan masalah, bukan inverse. Nah, kalau ini kan kalau angkanya saling satu ya untuk diagonal ini. Kalau bagaimana kalau C di sini akar 2 diganti 1 semua. Hasilnya itu matriks itu sendiri. Maka A kali IM sama IM kali A itu sama dengan A. Ini seperti itu. Nah, begitu juga ini. Dalil 1, 2, 4 ini juga berlaku juga sifat asosiatif sama. Sama. Begitu juga hasilnya. Lalu dalil 1, 2, 5 juga sama. Tetap sama. Lalu kita lihat matriks bujur sangkar dan sifat-sifatnya. Nah, di sini kita ada dasar materinya itu tentang inverse. Nah, di sini menariknya. Jadi definisinya di sini inverse matriks itu memenuhi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A itu menghasilkan matriks identitas berorde M. Itu berbicara tentang matriks bujur sangkar, matriks inverse matriks. Contohnya kita lihat, tentukan matriks inverse ini. Negatif 1, 0, 0, 2. Berarti A kali A pangkat negatif 1 sama dengan A inverse kali A sama dengan I2. Taruhlah A inverse kita tulis PQRS. Nah, Anda cari seperti ini. Ini materi dasarnya A kali A inverse. Cari seperti ini hasil. Sama dengan I2. Hasilnya gini. Memberikan P sekian. PQRS dapatnya segini. Lalu bagaimana dengan carinya A inverse kali A sama dengan I2. Hasilnya juga sama. PQRS juga sama. Berarti kesimpulannya inverse A yaitu negatif 1, 0, 0, setengah. Nah, tapi perlu kita garis bawahi untuk matriks ini. Tidak semua matriks bujur sangkar ini punya inverse ya.
Itu tidak semua. Kenapa? Karena ada beberapa, ini nanti akan membahas lebih detail nanti pada materi determinan kalau nggak salah saya. Nanti ada materi selanjutnya membahasnya demikian. Nah, kita lihat contoh lah di sini. Ada hal yang tidak mustahil bagi kita. Contoh kita lihat B nih. B-nya 1, 1, negatif 1, negatif 1. Dibuat B inverse PQRS. Hasilnya 1, 0, 1. B kali B inverse dengan I ya. I2. Dibikin seperti ini. Nah, P tambah R, Q tambah S. Negatif P kurang R, negatif Q kurang S. Itu kita bikin, ini kan karena ini ya. P tambah R ini dengan negatif P tambah R. Itu kita bikin eliminasi. P tambah R sama 1, negatif P kurang R sama 0. Kita eliminasi. Eliminasi ya. Pertama ini dengan P tambah R dengan negatif P kurang R. Terus Q tambah S dengan 0 dengan negatif Q kurang S sama 1. Itu kita ini. Apa namanya itu? Kalikan. Kita lakukan eliminasi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jika persamaan 1 dan 2 jumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya 0 sama dengan 1. Ini sudah kontradiksi. Jadi kita tidak mungkin kita melanjutkan. Jadi, maka disebut dengan, makanya dikatakan matriks B tidak mempunyai inverse. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada juga nih sebutan lainnya. Kalau dia matriks bujur sangkar yang tidak punya inverse, itu disebut matriks singular. Tapi kalau dia matriks yang begitu sebaliknya, kalau dia matriks bujur sangkarnya memiliki inverse, itu disebut matriks tak singular. Artinya apa? Matriks ini bukan matriks singular, itu aja. Artinya apa? Matriks singular itu kata kuncinya dia memiliki tak punya inverse, tak singular memiliki inverse. Nah, itu seputar tentang ini ya, materi kita pada malam ini. Adapun sifat-sifat inverse, nih, ini bisa Anda pelajari di sini. Sifat-sifat inverse-nya di sini luas ya. Pada intinya rumus yang ini. Ini tentang sifat-sifat inverse. AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Ini berlaku untuk semua matriks bujur sangkar. Transpose saya rasa sudah pasti ingat lah. Ini transpose ya. Membalikkan ordo aja. Nah, matriks simetris ini maksudnya apa? Matriks simetri itu apabila dibalikkan itu hasilnya sama. Contohnya nih 1, 0, negatif 1, 0, 3, negatif 2, negatif 1, 2, 2. Itu dibalikkan hasilnya sama. Gitu aja. Biasanya ini terjadi pada matriks bujur sangkar. Terjadinya di situ biasanya. Nah, kalau lihat B, hasilnya ternyata nggak sama gitu. Jadi bukan simetri, tapi dia ada transpose, tapi tidak simetri. Bukan matriks simetri. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang mumpung waktu kita sudah terbatas, sudah 9:30. Teman-teman, bagi yang mau bertanya, boleh ditinggalkan di grup ya pertanyaannya, karena mengingat waktunya sudah habis. Mungkin saya bisa melanjutkan boleh Anda tinggalkan pertanyaannya di grup saja. Oke, gimana Mbak Latifah, gimana? Kita cukup sampai di sini? Ya, cukup, Kak. Ditutup. Oke. Oke ya, teman-teman, bagi teman-teman dari materi tadi sudah jelas dalam satu modul itu? Sudah jelas? Atau gimana? Masih ada yang ragu? Sebelum saya tutup. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah cukup jelas, alhamdulillah. Berarti teman-teman udah ngerti mulai ya.
Masuklah sedikit walaupun ini pemanasan ya. Pemanasan awal sebelum tutorial online. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Oke. Di sini oke, kita cukup sampai di sini dulu.